dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang politik. Perkenalkan, saya Ratu Nur Hasanah, saya sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan, saya Silvi Diana Putri sebagai pemateri ke-2. Yang pertama, ada pengertian ancaman di bidang politik. Politik adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi kekuasaan. Ada juga pengertian dari ancaman di bidang politik, yaitu ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan mencegah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman politik merupakan salah satu ancaman yang sulit dihadapi. Ancaman ini terdapat memecah belah suatu anggota kelompok dalam suatu bangsa. Jika terjadi perpecahan kelompok akibat perbedaan paham politik, maka lama-kelamaan bangsa akan terpecah belah. Ancaman di bidang politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Sipa, saya sebagai pemateri ke-3. Perkenalkan, saya Uci Tiara sebagai pemateri ke-4. Ancaman politik berasal dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri adalah yang pertama ada korupsi. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan hanya dengan mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Korupsi sangat merugikan bangsa dan negara karena uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara menjadi terlambat. Dana yang seharusnya dipakai untuk membangun telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus. Korupsi dapat menghambat kemajuan bangsa dan merugikan negara dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, dan agama. Indonesia adalah salah satu negara di Nusa Tenggara Ika sehingga banyak budaya yang berbeda. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak konflik yang tercipta akibat konflik SARA yang disebabkan politik. Sekian. Yang ketiga ada penurunan paksa pemerintah. Salah satu masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri adalah penurunan paksa pemerintahan. Indonesia pernah mengalami penurunan paksa pemeriksaan atau pada masa awal reformasi. Pada masa itu kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang. Belajar dari pengalaman masa lalu dapat dikatakan peristiwa penurunan paksa pemerintahan ialah salah satu ancaman politik yang dapat terjadi di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah isu-isu politik. Isu-isu politik dapat berpotensi menggoyahkan masyarakat. Isu-isu politik beragam jenisnya. Ada yang muncul saat pelaksanaan pemilu sehingga dapat memecah belah kubu politik, atau isu-isu politik mengenai pejabat dan juga pemerintahan tertentu. Isu politik yang muncul biasanya akan mencuat disertai berbagai banyak aksi, seperti demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Isu politik yang tidak jelas simpang siurnya dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Perkenalkan, saya Arif Ibnu sebagai pemateri ke-5. 2. Ancaman politik berasal dari luar negeri, yaitu ancaman dari luar negeri di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Lain ancaman di atas ancaman lain yang berdimensi politik sebagai berikut adalah 1. Penyebaran nilai-nilai politik barat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk unjuk rasa demokrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 2. Semakin luntur nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. 3. Semakin menguat nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas, atau tirani
minoritas. Dan yang terakhir terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat. Berbagai ancaman aktual yang mungkin akan timbul adalah terjadinya pertikaian antara kelompok masyarakat akibat terjadinya berbagai perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuntunan ekonomi khusus dan kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral sehingga akan berpotensi terhadap integrasi suatu bangsa. Terima kasih. Akan saya Chandra Gunawan, pemateri ke-6 tentang strategi membentuk ancaman bidang politik. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik dapat dibagi menjadi pendekatan ke dalam dan keluar. Ke-1, pendekatan ke dalam. Membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam rangka demokrasi yang menghargai kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, pendekatan keluar. Menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri, serta membangun kerjasama saling percaya dengan negara lain. Perkenalkan, saya Gino Valentino, pembaca materi terakhir. Saya akan membacakan contoh ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah contoh ancaman terhadap integrasi nasional yang akan terus dihadapi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa, karena selalu ada potensi ancaman yang membahayakan keberlangsungan dan perkembangan negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, konflik selalu hadir dalam beberapa kesempatan, mulai intervensi pihak asing, perebutan kekuasaan, penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi Indonesia bukan hanya berasal dari luar saja, namun juga berasal dari dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.